Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsanur Rahman, dosen Prodi PGMI, mata kuliah Al-Quran Hadis. Jadi saudara-saudari, sahabat-sahabat semua, hari ini saya akan membuat video praktik dalam mengajar. Untuk itu kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum. Ini makalahnya dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang saya hormati, yang saya banggakan, seperti biasa kita pada hari ini pertemuan kembali tatap muka dalam mata kuliah Al-Quran Hadis Prodi PGMI STAI Ma'arif Sarawak. Oke, baik, sebelum pembahasan kita mulai pada hari ini, ada baiknya saya akan membacakan absensi dulu. Ya. Oke, tapi kan pada hari ini sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir kira-kira? Tidak ya, hadir semua ya? Ya. Untuk memastikan itu saya mau cek dulu ya, saya akan absen. Oke, baik. Selina, mana Selina? Hadir. Rosmani, Asia, Ismi, Rika, terus Fajri, ada Fajri ya? Minggu lalu hadir ada Fajri ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Kenapa Fajri? Sakit ya? Oke. Ferdian, kemudian Muna, hadir ya? Suci, mana Suci? Oke. Oke. Lili, mana Lili? Ada ya? Ada. Oke. Imelda? Oke, berarti baik, hadir semua ya? Saya sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, baik, saudara-saudari semuanya, seperti biasa minggu lalu kita tatap muka pembahasan tentang orientasi mata kuliah, tentang penilaian, tentang apa yang perlu kita bahas dalam mata kuliah Al-Quran Hadis ini ya. Jadi pada hari ini, karena kemarin kelompoknya sudah saya bagikan, ya kan, sudah saya bentuk kelompok-kelompok kalian masing-masing, dan saya sudah bentuk, sudah saya tentukan siapa saja judul-judul makalahnya. Nah, untuk itu kepada yang tampil makalah kita pada hari ini, untuk itu bisa maju ke depan dan kita akan tampilkan, ya. Jadi judul makalah kita yang kedua dalam pertemuan ini adalah pengertian wahyu dan Al-Quran serta Al-Quran. Oke, baik, siapa yang tampil makalah pada hari ini? Zaki sama? Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin menampilkan makalah yang berjudul tentang pengertian wahyu dan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran. Baiklah, saya ingin membacakan makalah yang kami buat. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir umat Islam sebagai pedoman hidup dan penyempurna dari ajaran agama sebelumnya. Al-Quran syarat dengan makna dan relevan dengan segala zaman, dari segala hal, karena Al-Quran memuat berbagai petunjuk yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia dan alam, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Al-Quran dalam relasinya mampu membentuk karakter dan kesadaran manusia akan Tuhannya sekaligus sebagai khalifah di bumi. Seyogyanya, setiap manusia berusaha mengenal, memperhatikan, dan mempelajari Al-Quran secara menyeluruh agar dalam kehidupannya tercipta kebermanfaatan dan kebaikan bagi sesama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 47, artinya, tidaklah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka terkunci. Al-Furqan, Ar-Rahman, Ar-Ruh, Asy-Syifa, dan Al-Haq. Baiklah, sekian makalah dari kami. Makalah saya ingin bertanya. Baik, silakan saudara Fajri.
Oke, pada makalah kali ini kita membahas tentang pengertian wahyu dan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan antara Al-Quran dan wahyu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fajri. Pertanyaannya, apa perbedaan antara Al-Quran dan wahyu? Wahyu adalah kalam Allah yang diberikan kepada seluruh nabi dan rasul, yang artinya mendapatkan wahyu dari Allah tidak hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dengan 20 para rasul dan para nabi. Sedangkan Al-Quran merupakan kitab suci terakhir umat Islam sebagai pedoman hidup dan penyempurna dari ajaran-ajaran agama sebelumnya. Al-Quran syarat dengan makna dan relevan dengan segala zaman. Penunjukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul sangat tepat bila mana disandingkan dengan Al-Quran sebagai mukjizatnya. Jadi, Al-Quran adalah kalam dan wahyu dari Allah SWT secara khusus yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan melalui malaikat Jibril selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Itulah jawaban dari saya. Apakah saudara Fajri puas? Alhamdulillah sudah puas, terima kasih. Untuk makalah saya mau bertanya. Pada hari ini kita membahas makalah yang judulnya pengertian wahyu dan Al-Quran serta nama-nama Al-Quran. Nah, pertanyaan saya kepada pemakalah, kenapa ada nama lain selain Al-Quran dan siapa yang memberi nama itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudara kami yang telah memberikan pertanyaan. Kenapa ada nama lain selain Al-Quran dan siapa yang memberi nama itu? Di antara keistimewaan Al-Quran, selain dari rangkaian keistimewaan, adalah memiliki beberapa nama yang mudah diingat. As-Sayyidi pernah berkata bahwa sesuatu yang memiliki banyak sebutan mengisyaratkan kemuliaan dari sesuatu itu. 15 dan Al-Shifa terdapat dalam surah Ad-Dukhan ayat 1-3. Dan juga bukan siapa dan apa yang memberi nama Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri yang menamai dirinya itu dalam ayat-ayatnya. Sekian jawaban dari saya. Apakah paham? Pemakalah saya ingin bertanya. Ya, Di makalah ini kan membahas tentang nama-nama Al-Quran. Nah, salah satunya nama Al-Quran tersebut adalah Al-Furqan. Nah, coba pemakalah jelaskan apa yang dimaksud dengan Al-Furqan tersebut. baik, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Imelda, yaitu Al-Furqan memiliki arti pembeda. Nama lain Al-Quran ini tertuang dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, jin dan manusia. Baiklah, saya ingin menambahkan sedikit. Yang dimaksud Al-Furqan itu adalah pembeda, bahwa Al-Quran membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal,
dan mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Ya, apakah dari ini sudah paham? Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari makalah kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas penampilan makalah kita tadi oleh kelompok pertama, ya. Tapi Bapak akan tetap ingin menjelaskan kembali dari mulai hasil-hasil diskusi kalian tadi, dari mulai beberapa banyak pertanyaan, ya, diskusi hangat gitu ya, sehingga saya pun juga akan kembali menjelaskan bahwa tentang makalah kita pada hari ini. Oke, kita fokus dulu kepada layar di depan kita semua, ya, untuk membahas tentang pengertian wahyu dan Al-Quran. Oke, di sini tertuang bahwa pengertian wahyu dalam arti bahasa, wahyu itu bisa dimaknai dengan kata yang pertama itu adalah ilham. Wahyu itu bisa disebut dengan ilham. Wa auhayna ila Musa anna ini. Artinya apa? Bisa diilhamkan bahwa dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Nah, gitu ya. Jadi bisa diartikan dengan ilham. Nah, yang terakhir adalah wahyu. Pengertian wahyu bisa diartikan sebagai suatu perintah Allah yang untuk dikerjakan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 12 dijelaskan, ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Nah, bisa dimaknakan dengan suatu perintah Allah, ya. Jadi wahyu itu secara bahasa. Nah, sedangkan wahyu menurut istilah bahwa sebutan bagi seluruh yang sesuatu yang dituangkan dengan cara yang cepat dari Allah ke dalam dada dan nabinya. Pengetahuan Allah tuangkan ke dalam jiwa Nabi untuk mereka sampaikan kepada manusia. Jadi wahyu itu, ya, dituangkan oleh Allah itu ke dalam nabi dan para rasul. Lalu kemudian pengetahuan dari Allah tersebut untuk menjadi ke dalam jiwa Nabi untuk menjadi mereka sampaikan kepada para hamba Allah atau kepada para. Jadi tadi kita membahas tentang wahyu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran, ya. Jadi yang B ini, bahwa Al-Quran itu berarti bacaan. Al-Quran itu berarti bacaan, asal katanya adalah qoro'a, ya, qoro'a. Jadi bacaan. Bisa juga Al-Quran itu berbentuk dengan masdar al-makru'a. Al-makru'a artinya yang dibaca, ya. Jadi suatu bacaan atau bisa juga suatu naskah, suatu mushaf, suatu buku, suatu kitab yang dibaca. Oke? Al-Quran, sedangkan Al-Quran menurut istilah ialah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Nah, untuk menjelaskan mukjizat dan mutawatir nanti kita akan ketemu di pemakalah berikutnya, di pertemuan berikutnya. Oke? Jadi bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, ya, yang disampaikan, yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf yang sering kita baca di rumah kita. Nah, diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Nah, ini adalah tadi kita sudah bahas tentang pengertian wahyu Al-Quran. Nah, sekarang kita membahas tentang proses turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun dalam 2 tahap, ya. Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar atau pada malam bulan Ramadan, bulan puasa, ya, ke Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah itu di langit dunia tempatnya, ya. Kita tidak membahas di mana itu, ya. Yang jelas mau diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar di Baitul Izzah di langit dunia. Itu yang pertama. Yang tahap kedua, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur lebih kurang 23 tahun lamanya selama Nabi hidup, ya. Paham sampai di situ, ya? Oke.
lanjutan kita. Selanjutnya pembahasan kita tentang nama-nama Al-Quran. Apa yang dijelaskan oleh Pak Makalah tadi kan, bahwa Al-Quran itu menamai dirinya sendiri di dalam ayat-ayatnya. Al-Quran itu tidak dinamakan oleh siapa atau apa, tapi Al-Quran itu menamakan dirinya sendiri di dalam ayat-ayatnya. Jadi di Al-Quran itu sendiri nama-namanya. Salah satunya adalah Alkitab. Dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kata Al-Quran, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Oke? Jadi yang mana yang pertama adalah kitab. Yang kita tahu kitab itu berbahasa Arab, kalau bahasa kita kan buku, suatu bacaan, dan pembacanya adalah ibadah. Betapa banyaknya nama-nama Al-Quran tadi ya, beberapa ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan 99 nama Al-Quran itu, ada yang mengatakan 55 nama Al-Quran itu. Tapi di makalah ini, di slide ini PowerPoint ini Bapak tampilkan hanya 5 saja ya. Hanya 5 saja, dan nanti tugas kalian mencari 55 nama dan sampai 99 nama Al-Quran itu di dalam Al-Quran. Oke? Itu tugas kalian. Saya hanya ingin menampilkan saja 5 yang saya simpulkan tadi. Pertama ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada Ar-Rahmah, ya, ada At-Tanzil. Nah yang terakhir ini ada namanya Al-Hikmah. Bahwa Al-Quran itu namanya Al-Hikmah, dia menyebut dalam ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran itu adalah hikmah bagi kita semua, gitu ya. Bahwa Al-Quran itu hikmah bagi semua manusia, bagi semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke ya, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kedua kita pada kali ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemakalah yang sudah tampil, makalahnya cukup luar biasa, cukup bagus, dan diskusinya juga cukup jelas, cukup hangat ya. Sehingga semoga saja pembahasan kita pada kali ini ya bisa memberikan manfaat, kita lebih bisa memahami tentang apa itu pengertian wahyu dalam Al-Quran serta nama-nama Al-Quran ya. Jadi mungkin itu pembahasan kita pada kali ini. Nanti yang kelompok 3 akan tampil minggu depan ya. Tapi yang saya kasih tugas tadi tolong kembali dicari ya. Nama-nama Al-Quran itu ada sebanyak, kata ulama, 55. Ada juga yang mengatakan 99 nama Al-Quran. Nanti tolong dicari ya di dalam Al-Quran itu. Oke? Terima kasih. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita sehat-sehat ya. Nanti kita akan ketemu lagi di minggu berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.